Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Kita masuk melanjutkan kajian kita kembali. Di sini tetap masih di wasiat dan mau'izahnya sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa min mawa'idhihi radhiyallahu anhu, dan termasuk nasihatnya Abdullah ibn Mas'ud adalah ucapan beliau, dan ini untuk kita semua Pak, Masya Allah. Beliau mengatakan yambaghi liqari'il Qur'an an yu'rafa bilailihi idzan nas naimun. Sudah selayaknya untuk orang-orang sahibnya Al-Quran, pembacanya Al-Quran, pentadabburnya Al-Quran Al-Karim. Kita ini Pak, Masya Allah, semua kita mengikuti salaful ummah, salafi. Kalau orang salaf, mau nggak mau, metode mereka Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salaful ummah. Nggak bisa lepas dari Al-Quran Al-Karim. Apa wasiatnya Ibn Mas'ud untuk kita-kita ini yang mengklaim diri kita sebagai ahlu sunnah, pengikut para salaful ummah? Beliau mengatakan sudah menjadi layak bagi orang-orang yang mengatakan dia inilah sahib Al-Quran untuk dikenal dia inilah penghidup malamnya. Yu'raf bilailihi, dia ini dikenal dengan sebagai orang yang menghidupkan malam dia. Idzin nas naimun, ketika orang-orang sedang apa? Tidur. Maksudnya orang yang dia ini pengikut Al-Quran jangan kebanyakan tidur. Sitik-sitik turu wai, kan gitu kan, bawaannya tidur ngantuk. Kapan dibanguni? Nanti. Syuf, santri juga sama. Wallahi santri kalau udah kebanyakan tidur nggak bakal bisa berhasil sampai kapanpun. Makanya kalau orang tidurnya itu jam 10, bangunnya jam 5, bangkong. Wallahi bangkong. Berapa lama dia tidur? Dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam. Itu malamnya. Belum lagi tambah di siang hari. Siang hari nanti tidur ba'da zuhur, anggaplah jam berapa? Dari jam 1 sampai jam 3. Syuf, la ilaha illallah. Makanya orang yang pengikut Al-Quran Al-Karim, mau tak mau, konsekuensinya kita ini sebagai salaful ummah adalah orang yang sedikit tidurnya. Makanya kebiasaan orang zaman dahulu dan hatta orang zaman sekarang, ulamanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, putrinya selalu menyediakan gahwah, kopi untuk bapaknya mentadabburi Al-Quran Al-Karim, sholat dia belajar dan seterusnya. Jadi nggak bisa tidur itu terlalu cepat, banyak tidurnya dan sebagainya. Jadi ahlul Quran itu yu'raf bilailihi, dia dikenal di malam harinya, dihidupkan. Bas tidur jam 12, bangun jam 5 nggak ada masalah sama sekali. Tidur jam 1, bangun jam 5 nggak ada masalah sama sekali. Atau tidur ba'da isya langsung, tapi bangunnya jam 12. Hidupkan sampai fajar. Atau dengan metode Bukhari rahimahullah, tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun. Pilih kita, tapi jangan terlalu banyak apa? Tidur. Itu ahlul Quran. Ya, kita ini kan ahlus sunnah wal jamaah sesuai pemahaman salaful ummah. Mereka dengan Al-Quran, para salaf zaman dahulu tidak ada yang banyak tidur, sama sekali nggak ada, sama sekali. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Wa binaharihi idzan nas muftirun, dan orang-orang ahlul Quran itu dikenal di siang hari dengan puasanya ketika orang lain sedang apa? Tidak puasa. Ibadahnya Masya Allah, puasanya Masya Allah. Syekh Al-Albani rahimahullah, dengan kesibukan yang banyaknya Masya Allah, Syekh Al-Albani rahimahullah ma'ruf menghidupkan keluarganya bukan cuma 1, 2 istri gitu loh, 4 istri dengan banyak anak. dihidupkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan puasa, capek-capek.
dan bahkan bermalam hari sampai malam, ya Masya Allah. Salah satu syekh dulu, syekh ini termasuk orang-orang Khawarij, memiliki pemahaman apa? Khawarij. Taubat gara-gara Syekh Al-Albani rahimahullah, debat sama Syekh Al-Albani rahimahullah sampai Syekh Al-Albani nggak tidur. Para pemuda yang memiliki pemahaman Khawarij, takfiriyun, itu mendebat Syekh Al-Albani dalam kondisi ngantuk, udah capek. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah tetap nggak capek. Beliau lanjut terus sampai pada subuh. Kuat itu, Pak. Kondisinya puasa beliau Syekh Al-Albani rahimahullah. Makanya kalau kita ini siang hari ibadahnya malas, hatta puasanya malas, hatta ibadah-ibadah yang lainnya malas, itu susah udah. Dan apa wasiatnya Ibn Mas'ud untuk orang-orang ahlul Quran? Wa bibukaihi idan nas yadhakun. Mereka ini dikenal dengan gampang menangis ketika orang-orang mudah tertawa. Syuf. Kalau kita, Pak, udah susah untuk nangis, ada kalanya orang-orang itu ada masanya gitu loh ya. Susah kok tiba-tiba susah nangis ya gitu loh. Ada masa-masanya. Itu kata para ulama gara-gara udah banyak maksiat. Kalau orang udah banyak maksiat, itu hati itu udah mulai keras. Kalau udah hati keras, wallahi bakal susah nangis. Demi Allah bakal susah apa? Nangis. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau salah seorang hamba berbuat salah, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan Allah berikan satu titik hitam, noda hitam di hatinya. Hati itu manusia, Pak, aslinya putih. Antum tahu Hajar Aswad? Hajar Aswad itu aslinya putih atau hitam? Putih. Hajar Aswad ini batu yang Allah turunkan dari mana? Surganya Allah SWT. Wallah, Hajar Aswad ini abyad, putih, Pak, murni putih. Tapi kenapa bisa jadi hitam? Min dunubi bani Adam, kata Nabi SAW. Gara-gara sebab salahnya bani Adam, dosanya anak Adam. Hajar Aswad lama kelamaan menjadi hitam. Itu yang nampak di kita. Hati juga sama. Semakin satu dosa, dua dosa, tiga dosa, terus nukitat fi qalbi nuktatun sauda, sampai kasusnya kata Nabi kita Muhammad SAW menghitam kalkuzi mujakhia, seperti panci, balik panci, Pak, bawahnya itu kalkuzi mujakhia, udahlah hitam berkerak. Sekarang, Pak, kalau kita mau nyuci panci itu yang bawah yang udah berkerak, bisa nggak balik seperti awal? Nggak bisa, mati hatinya. Itulah yang kata Nabi SAW, udah hati itu udah keras. Jadi, Pak, kalau kita kok susah ya nangis ya, sampai denger syekh semisal baca Quran nangis kita nggak tersentuh, ada yang salah di hati kita, dan itu bahaya. Antum tahu Nabi SAW paling takut ketika mata Nabi SAW nggak bisa nangis. Kapan nggak bisa nangis Nabi SAW takut? Kita berbuat dosa biasa aja, nggak merasa bersalah, nggak merasa takut, nggak merasa sedih. Nabi SAW berlindung dari hal tersebut. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Allahumma inni a'udzubika min ainin la tadma'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari mata yang tak bisa menangis. Ini siapa? Nabi SAW. Nabi SAW yang tak pernah berbuat dosa, yang tak pernah berbuat maksiat. Nabi SAW maksum. Ternyata Nabi SAW itu takut ketika mata beliau SAW tidak bisa menangis. Ahlul Quran nih, Pak, hatinya lembut. Ini kata Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud itu, Pak, menceritakan bagaimana kondisi Ahlul Quran di zamannya dan di zaman para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka hampir rata-rata menangis. Wajar orang yang mudah menangis matanya. Nabi SAW katakan, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang nggak bakal bisa disentuh oleh api neraka adalah mata yang sering menangis gara-gara takut dari siapa? Allah. Makanya, Mbak, Masya Allah, mungkin kalau kita susah nangis, susah sedih ketika habis maksiat, susah menangis ketika muhasabah diri, itu mungkin kita udah terlalu jauh dari Al-Quran Al-Karim. Wallahi itu kunci. Jadi kalau mata kita kok kering gitu, sampai para ulama mengatakan yang namanya mata itu ada qahat. Ada qahat itu ada musim kemarau yang nggak bisa
Menangis. Ada musim qahat itu. Jadi musim paceklik mata itu ada. Kapan? Ketika udah diliputi oleh maksiat, susah nangis. Susah, Pak. Macam kayak dia nggak ada perasaan. Kenapa? Qalbuhu mayit. Hatinya apa? Mati. Orang mati bisa nggak nangis? Wallahi mustahil. Orang nangis itu kapan dia hidup? Bisa dia nangis. Itu yang maka kita perlu ketahui bahwasanya Ahlul Quran itu usahakanlah kita itu di sepertiga malam nangis, ketika berbuat maksiat, sholat taubat kita nangis, berdoa sama Allah SWT kita tuh nangis, ketika orang-orang tuh banyak tertawa. Ini kata Ibn Mas'ud. Kemudian apa kata beliau? Wa bi wara'ihi idzan nas yakhlitun. Dan mereka ini Ahlul Quran dikenal dengan wara', sikap kehati-hatiannya di zaman manusia mencampur adukkan harta halal dan haram. Berkah tak berkah, udah tahu ada larangannya dalam Islam, baik dari Al-Quran ataupun hadis, masih mau dilanggar, dinasihati masih mau dilanggar. Itu bukan Ahlul Quran. Ketika dinasihati, bas, ya akhi ini haram, qala Allah kada kada, qala Rasul kada wa kada, disampaikan hadis, disampaikan ayat, Pak, oh masya Allah, syukran jazakallah khair. Dia akan wara, dia akan hati-hati. Tapi ketika terus dilabrak, terus dikerjakan, itu bukan sifat Ahlul Quran. Bukan, Pak, sama sekali bukan Ahlul Quran. Jadi kalau Ahlul Quran itu adalah orang yang hati-hati dalam urusan harta haram. Kenapa? Mereka meyakini dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kedua kakinya seorang hamba tidak akan bergerak sampai ditanyakan 4 hal. Salah satunya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang harta dia. Dari mana masuknya, kemana keluarnya. Wallahi ditanya, Pak, semuanya. Dari mana harta ini? Hatta 100 rupiah ditanya dari mana hartanya dan keluar untuk apa. Jadi kalau orang-orang itu menganggap biasa, ya sudah, kita harus tetap wara'. Itulah Ahlul Quran. Jangan sampai oh itu kan dia juga kayak gitu. Gak bisa, Pak. Apa kata Ibn Mas'ud? Idzan nas yakhlitun. Ketika orang-orang semuanya kebanyakannya mayoritas yang gak lagi mikir halal dan haram, orang Ahlul Quran dia akan wara', tetap berhati-hati. Karena di situ ada syubhat. Ada apa? Syubhat. Gak jelas ini halal ataukah haram, berkah atau tak berkah. Ahlus sunnah wal jamaah akan meninggalkan itu. Kenapa? Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang sukanya di samping jurang syubhat sering sekali terjatuh ke dalam apa? Yang haram. Jadi hartanya syubhat nih, rancu masih dilabrak, ya nggak apa-apalah, kan yang penting belum jelas hukumnya masih syubhat. Ya syubhat itu bahaya. Macam orang masya Allah dalam urusan isbal. Isbal ini apa? Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Dibuatnya ini mata kaki di tengah-tengahnya. Dipaksakan untuk apa di tengah-tengah mata kaki? Yang penting kan nggak di bawah. Syafii itu kan antara surga dan neraka kan gitu. Bahaya kan? Apa salahnya untuk diangkat kan kayak gitu? Sama juga kalau urusan harta dan haram. Apa salahnya ketika kita sudah tahu ilmunya, tinggalkan, pas sudah selesai. Toh juga rezeki Allah itu apa? Luas. Jangan jadikan rezeki Allah itu terpatok dari satu pintu. Kapan pintu itu sudah salah, ya sudah tinggalkan, bah, sudah selesai. Walaupun dulu kita pernah ngambil rezeki Allah, terdapat dari rezeki Allah dari pintu itu, tapi salah, maka apa? Tinggalkan. Itu orang apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Taib. Ahlul Quran apa sifatnya? Kata Ibn Mas'ud, wasiat beliau, syuf. Ahlul Quran itu wa bisamtihi idzan nas yakhudun. Mereka ini banyak diamnya ketika orang banyak ngomongnya. Banyak ngobrolnya. Jadi Ahlul Quran itu bukan orang yang kongko-kongko sukanya ngobrol, nggak ada kejelasan. Antum ngumpul boleh, bas. Dakwah, bisnis, selama halal lo ya, selama disyariatkan ngobrol, bas kita bicara. Tapi kalau yang sudah ngobrol ngalur ngidul, nggak jelas dan sebagainya, tinggalkan, nggak ada faedahnya. Ahlul Quran banyak apa? Diam. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan man somata najah. Yang banyak diam maka dia selamat. Sampai masya Allah, Mak, pernah kejadian simak bertanya kepada Jabir ibn Samurah.
Kata Simak, akunta tujalis Rasulullah sallam, dulu engkau sering enggak bermajlis bersama Rasul, duduk-duduk kajian bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Kata Jabir ibn Samurah, iya, aku sering bermajlis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana sifat dia? Gimana sifat beliau sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Jabir ibn Samurah? Kana tawilas samt. Yang namanya Jabir ibn Samurah adalah orang yang namanya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang lama diamnya. Lama apa? Diamnya. Jadi kalau sampai Nabi kita Muhammad SAW ketika orang-orang Nabi ada, sahabat-sahabat Nabi lagi ngobrol, Nabi SAW ketika beliau tidak berbicara, beliau beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kita jarang, diam aja. Tapi Nabi SAW, sebagaimana kata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yang lain pada ngobrol nih, tapi Nabi SAW apa? Istighfar. Tawilas samt. Al-Quran tuh seperti Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Pak Jabir ibn Samurah adalah orang yang banyak diamnya gara-gara Nabi kita Muhammad SAW. Inilah Pak, makanya guru itu ngaruh. Guru mau nggak mau itu bakal apa? Ngaruh. Dari pakaian, dari cara makan, dari cara jalan, itu mau nggak mau ditiru sama muridnya. Kapan gurunya itu berbuat satu hal, tengoklah muridnya pasti ngikut, mau tak mau itu. Sebagaimana Jabir ibn Samurah meniru siapa? Nabi kita Muhammad, dan Simak meniru siapa? Jabir ibn Samurah. Akhirnya mereka ini banyak diamnya. Dan itu ngaruh sekali. Makanya kita ketika dibebankan untuk mengajar di sebuah tempat, jadi ustadz atau jadi pengajar secara umum, atau di sekolah umum, kita itu diperintahkan untuk menjadi qudwah untuk apa? Anak-anak. Tampakkan bahwa kita ini di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalilat dahak. Dan beliau SAW adalah orang yang sedikit apa? Tertawa. Tidak banyak tertawa. Beliau tertawa tapi sedikit. Sampai disebutkan wa kana ashabuhu yadhkuruna indahu syi'r. Pernah kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya menyebutkan syair-syair. Nabi mendengarkan. Wa kanu yadhkuruna asya' min ahwalihim, dan para sahabat menceritakan kondisi hidup mereka, ada yang berat, ada yang susah dan sebagainya, dan ada yang lucu kondisinya. Ketika mereka mendengarkan cerita yang lucu, yadhakun, para sahabat tertawa, wajar manusiawi tertawa. Tapi Nabi kita sallallahu farubbama yatabassam, tapi Nabi sering sekali apa? Cuman tersenyum. Syuf, haibah Nabi kita sallallahu, wibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu wibawa yang tinggi. Dan itulah Pak, makanya orang ahlul Quran itu memang harus mau tak mau banyak diam. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan inna aktsara khataya bani Adam fi lisanihi. Kesalahan banyaknya Bani Adam itu mau tak mau kesalahannya hampir rata-rata di mana? Lisan. Bukan yang lainnya. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Ada satu wasiat dari Umar bin Khattab, mewasiatkan istilahnya sama seperti wasiatnya Ibn Mas'ud. Apa kata Umar bin Khattab? Man kathura dhahikuhu qallat haibatuh. Orang yang dia itu sering tertawa, melawak dia, pelawak dia, itu haibahnya, wibawanya jatuh. Makanya orang pelawak sering sekali dihinakan. Itu mau nggak mau, nggak ada haibahnya, nggak ada wibawanya, mudah untuk dihina orang. Makanya jangan mau jadi profesi apa? Pelawak. Udahlah dosa dengan cara berdusta. Kemudian yang kedua, haibah wibawanya jatuh. Orang tuh dengan gampang untuk membicarakan dia gitu loh, dan merendahkan kehormatan dia. Jangan mau jadi orang pelawak. Wa man kathura mizazuhu istighfa bihi, dan orang yang suka canda, mencandain orang, orang itu akan menganggap dia ini orang rendahan. Bawaannya canda terus, bawaannya main terus, nanti dia akan dimainkan sama orang lain. Makanya jangan suka candain orang. Biasa aja gitu loh. Canda ada masanya, ada waktunya. Tapi kalau terus-terusan canda, nanti dia akan dicandai oleh orang. Yang musibah, candain orang senang, dicandain nggak mau, marah. Tapi kalau candain orang, masya Allah, hobinya candain orang. Tapi kapan dicandain oleh orang tersinggung,
Ustukhifa bihi. Kenapa kita candain orang? Karena kata Umar bin Khattab, kalau kita banyak canda, maka apa? Direndahkan kita. Al-Quran tuh nggak kayak gitu, Pak. Makanya kalau kajian ustadz-ustadz sunnah, jarang Pak yang ngelawak, dan bahkan nggak ada. Ada momen lucu, ada. Tapi kalau dari awal sampai akhir tuh ketawa semua, nggak bakal ada. Kenapa? Rendah di mata orang. Ya bukan ustadz namanya, tapi apa? Pelawak jadi ustadz. Diustadkan kayak gitu. Dan nasallallahu salamata wal afiyah. Wa man aktsara min syai'in urifa bihi, kata Umar. Dan barang siapa yang banyak berbuat sesuatu, dia akan dikenal ahlinya. Orang yang suka mengerjakan, orang yang sukanya itu berinteraksi sama kayu, dipanggil tukang kayu. Orang yang sukanya masak bakso, dibilang mamang bakso. Kapan jelek dibilang ahli jelek, kapan bagus dibilang ahli bagus. Makanya orang sukanya sama hadis dipanggil muhaddis, ahli hadis. Orang suka fikih dipanggil faqih. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah gelarnya faqihuz zaman. Orang faqih dalam urusan fikih zaman sekarang. Syekh Albani muhaddis. Jadi Pak, orang yang sering berbuat sesuatu hal, dia akan dikenal dengan ahlinya. Apa kata beliau? Syufa, ini dia. Wa man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Orang yang banyak ngomong pasti banyak celahnya. Orang banyak ngomong pasti banyak apa? Celahnya. Makanya jangan banyak ngomong. Ana sering sampaikan ini berkali-kali. Apalagi di zaman kita ini, zaman banyak tersebar hoax. Zaman banyak tersebar fitnah. Banyak zaman tersebar syubuhat, banyak zaman banyak tersebar syahwat. Jangan banyak bicara, pasti banyak celahnya. Dia itu bisa jatuh, pasti, mau nggak mau. Makanya jangan banyak bicara. Terserah orang mau ngomong apa, tetap lurus kita. Nabi SAW itu manhajnya seperti itu. Orang mau ngomong apa, kafir Quraisy, pamannya ngomong apa, sukunya ngomong apa, kabilahnya ngomong apa, pernah nggak ditanggapi oleh Nabi? Pernah nggak Nabi balas? Nggak pernah. Kenapa? Karena Nabi kita SAW itu fokus. Kalau banyak ngomong, nanti makan apa? Banyak celahnya yang diambil dan nggak bakal pernah selesai. Itu manhaj itu Pak, Al-Quran. Apa kata Umar berikutnya? Wa man kathara saqatahu qalla haya'uhu. Orang yang banyak salah pasti sedikit malunya. Dan orang yang sudah sedikit malunya pasti sedikit waraknya. Bukan orang yang menjaga diri dia, enggak berhati-hati dalam urusan halal dan haram. Dan orang kalau udah sedikit waraknya, mati hatinya, kata Umar. Jadi Al-Quran itu jauh dari sifat-sifat yang disebutkan hal tersebut. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Wa bi khushu'ihi idzan nas yakhtalun. Dan Ahlul Quran itu adalah orang yang dikenal dengan kekhusyuan di zaman yang banyak orang-orang tuh berkhayal. Salat ngayalnya ayam goreng. Wallah banyak. Kathir. Orang salat mikirnya apa? Salat mikirnya hutang. Ya kalau udah salat pas selesai salat, jangan dibawa dunia. Jangan dibawa dunia. Ketika kita kurang harta, minta sama Allah Subhanahu wa taala, bas minta sama Allah. Tapi jangan dibayangkan susahnya kehidupan dan sebagainya. Itu kan susah. Sampai Masya Allah, saking khusyuk itu susah di zaman kita sekarang. Sampai Nabi SAW mengatakan, kutiba li bani Adam min salatihi al-ushr. Bani Adam itu ditulis oleh Allah SWT pahalanya itu dari semua solat itu sepersepuluh, wa tusu'uha sepersembilan, wa thumunuha seperlapan, wa subu'uha sepertujuh, wa sudusuha seperenam, wa khumusuha seperlima, wa rubu'uha seperempat, wa thuluthuha sepertiga, wa nisfuha paling maksimal setengah. Orang sholat dari takbir Allahu Akbar sampai salam yang paling sempurna berapa? Setengah. Setengahnya ngapain? Ngayal. Ini udah Nabi SAW sabdakan. Lah dari awal Allahu Akbar langsung garuk apa? Kepala dari awal.
Pernah terjadi di zamannya Abu Hanifah rahimahullah. Murid Abu Hanifah. Dia mengatakan, ya Imam, doa ini kada wa kada, hilang barang saya itu, ini dan itu. Apa kata Imam Abu Hanifah? Salatlah nanti kamu ingat. Wudu ya. Habis wudu Allahu Akbar, baru ingat, oh iya saya letakkan di sana. Batal salatnya. Apa? Batal salat. Syuf. Lagi salat justru malah ingat barang dia itu di mana. Berarti salat bukan mikir Allah, tapi mikir apa? Dunia. Malah ketemu ketika salat, malah batal dia. Ini terjadi di zaman Abu Hanifah. Makanya kekhusyuan di zaman kita sekarang tuh susah. Makanya orang-orang yang khusyuk itu orang-orang yang Allah puji dalam Al-Quran Al-Karim. Orang-orang khusyuk. Namun Allah alam bisawab. Pak, jadi itu sifat-sifat yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud untuk orang-orang yang ahlul Quran, yang mengatakan Al-Quran as-sunnah, Al-Quran as-sunnah, Al-Quran as-sunnah. Sifat yang mereka harus ada: hidupkan malam, jangan banyak tidur. Jangan banyak apa? Tidur. Terus yang kedua, rajin-rajin puasa siangnya. Ketiga, mudah untuk nangis. Keempat, wara'. Kelima, banyak diam. Keenam, mudah khusyuk. Apa kata Syekh Umar Al-Muqbil mengomentari ini, Pak, wasiatnya Ibn Mas'ud, fa in khala min dzalik. Kalau ternyata di diri kita ada beberapa hal yang tak bisa kita laksanakan dari wasiatnya Ibn Mas'ud, famal farqu bainahu wa bainal ladzi lam yukrimhu Allahu bi hifdzil Qur'ani fi sadrihi. Apa bedanya kita dengan orang awam, santri, ngafal Al-Quran, tapi ternyata malas puasa, tidurnya kebanyakan, banyak ngobrolnya, banyak candanya, banyak ketawanya. Apa bedanya santri dengan orang awam? Tak ada beda. Kita yang udah kajian di sini, ternyata nggak ada sifat itu, Pak. Orang di sana, di luar sana, malas puasa, tidur cepat, pun kalau begadang lalai. Banyak tertawanya, banyak ngobrolnya. Terus apa beda kita dengan mereka? Nggak ada perbedaan. Ini kata beliau. Makanya disebutkan, Pak, Masya Allah, permisalan orang kalau kita lalai, Pak, padahal kita udah kenal Al-Quran. Bedanya cuma apa? Yang Allah firmankan, mathalul ladzina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Orang yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima At-Taurat, tsumma lam yahmiluha, tapi dia enggak emban. Ada di dia banyak ayat tentang masalah Taurat tuh banyak, Pak, Masya Allah. Ini orang Yahudi. Tsumma lam yahmiluha, tapi enggak diamalkan. Kamathalil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang bawa buku. Coba. Ada dua keledai, satu mikul buku dengan banyaknya buku. Keledai itu, Pak, zaman dulu dibuat untuk transportasi, ngangkut macam ekspedisi zaman kita sekarang. Itu sering zaman dahulu. Jadi ditumpuk dengan kitab-kitab, Masya Allah. Ada dua keledai, satu banyak kitabnya, satu tak bawa kitab. Pak, sama nggak dua keledai ini? Sama-sama jahil kan? Nggak ada bedanya. Amalnya sama, perbuatannya sama. Yang satu bawa banyak kitab, yang satu tak bawa kitab. Kalau kita, Pak, sifat kita sama seperti orang awam di luar sana, terus apa faedah kita belajar? Apa faedah kita itu mempelajari Al-Quran Karim? Harusnya ada amal kita yang berbeda dengan apa? Orang-orang awam yang baru kenal sunnah. Kalau nggak ada apa faedahnya? Makanya apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Diingatkan berkali-kali tentang al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu. Pak, salah satu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal tadi, wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya diamalkan atau enggak. Itu aja. Kita tahu keutamaan sholat malam, kita tahu keutamaan baca Quran, kita tahu keutamaan sedekah, kita tahu semua, banyak sekali kita tahu. Tapi diamalkan enggak itu? Kita tahu keutamaan segudang sedekah, Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, tahu semua hadis-hadis. Tahu tentang masalah adab, tahu semua. Sholat, tahu semua. Ternyata, Pak, nggak ada amalannya. Maka apa kata Nabi kita SAW, wa an ilmihi fima fa'al,
ditanya oleh Allah tentang ilmunya segudang yang banyak seperti itu, Pak, diamalkan enggak? Ada enggak dampaknya? Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang para ulama zaman dulu, Pak, mereka itu apa? Al-khauf min ittisafi sahibil ilm bima aballahu bihil yahud alladziina la ya'maluna bi'ilmihim. Mereka takut disifati dengan hal yang sama seperti orang-orang Yahudi. Banyak ilmu, tak ada dampak. Al-Qur'annya Masya Allah, Pak. Bisa kita Al-Quran, tapi nggak ada dampaknya. Makanya disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah, dan ini Masya Allah, Pak, ucapan yang bagus dari Sufyan ibn Uyainah. Beliau mengatakan, man fasada bin ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Ulama-ulama, orang-orang yang mengetahui tentang hukum Islam tapi nggak diamalkan dan rusak, fa fihi syabahun minal yahud bil yahud. Itu sama seperti orang-orang apa? Yahudi. Ini kata Ibn Uyainah. Wa man fasada min ubadina, dan orang-orang yang senang beribadah, rajin beribadah, suka beribadah, tapi rusak karena nggak ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fihi syabuhun bin nasara, maka ada kemiripan dengan orang-orang apa? Nasrani. Itu ada, Pak. Dan makanya nasallallahu salamatu wal afiyah, kalau kita tawassut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Dapat ilmu, amalkan. Dapat ilmu, amalkan. Jadi ilmunya iya, ibadahnya juga apa? Iya. Ini yang diperintahkan oleh Ibn Mas'ud. Na'amullahu alam bisawab. Jadi, Pak, usahakanlah kita ini harus ada dampak yang berubah dalam kehidupan kita. Apalagi kita ini ya mengakui, dan bahkan kita rajin kajian, Pak, Masya Allah. Antum tahu? Yang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang sahih adalah orang yang tahu ilmu tapi nggak ada dampak, sampai dipertontonkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika itu, Pak, Masya Allah, takut Nabi SAW. Sampai Nabi bertanya, siapa mereka? Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ataitu lailata usriyabi, pada suatu malam aku datang, aku Isra dan Mi'raj, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di malam tersebut aku melihat sebuah kaum tuqrat shifahum bimaqarid min nar. Aku melihat, dipertontonkan untuk saya, orang-orang yang disiksa, lisannya dipotong dengan gunting api neraka. Digunting, Mbak. Ya. Kita saat ini, Pak, serasa seakan-akan mengatakan akhirat kalau diceritakan oleh Nabi seakan lewat gitu aja. Kita, Pak, kalau mau tahu gimana susahnya, payahnya ketika diazab oleh Allah SWT, bayangkan di dunia. Ambil gunting dunia, jangan dipotong. Tapi kita nggak bakal berani untuk apa? Bayangkan aja kalau ada yang menyiksa kita dengan cara dipotong lisan kita. Orang yang nyiksa, na'udzubillah, la qadarallah, jangan sampai Allah takdirkan untuk kita. Karena sahabat-sahabat Nabi jangankan digunting lisannya, ada yang di zaman dulu sampai kepala itu apa? Dibelah sampai ke bawah. Ummenya Ammar ibn Yasir disiksa dengan cara apa? Ditusuk, Pak, Masya Allah. Dan itu dengan cara yang keji gitu loh. Dan itu sakitnya Masya Allah. Bayangkan aja kalau ada orang disiksa dengan cara digunting, Pak, pelan, gunting kayak gitu, Pak, Masya Allah. Itu apa yang terjadi? Makanya Nabi SAW itu wajar takut Nabi kita SAW. Dan Nabi melihat, betul-betul melihat kaum yang seperti itu yang disiksa. Maka aku bertanya, qultu man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Qala haula'i khutaba'u ummatika ya Muhammad. Mereka adalah orang yang rajin khutbah dari kalangan umat engkau wahai Muhammad SAW. Alladzina yaquluna wa la yaf'alun. Mereka lah orang-orang khatib, khutbah umat, pengkhutbah, penceramah yang unggul dari umat engkau wahai Muhammad.
Alladzina yaquluna wa la yaf'alun. Mereka cuma menyampaikan dan enggak diamalkan. Wa yaqra'una kitaballah wa la ya'malun, dan mereka cuma bisa baca Al-Qur'an tapi enggak diamalkan sama sekali. Makanya Pak, beban ilmu tuh berat. Antum udah kajian tuh berat. Sekalian antum udah masuk, fokuskan 100% sekalian. Jangan nanggung gitu loh Pak. Memang beban ancaman itu banyak untuk ulama, banyak untuk asatidzah. Kapan salah dakwah disebutkan oleh Nabi kita SAW, du'atun ala abwabi jahannam. Para dai yang menyuruh kepada pintu neraka jahannam. Kapan benar, lihat hatinya, apakah riya ataukah ikhlas. Kapan ikhlas, apakah diamalkan ataukah tidak. Wallah Pak, itu banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang kita jatuh di situ. Tapi mau nggak mau umat Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Maka dari itu Pak, Masya Allah, ahlul hadis zaman salaf, zaman dahulu, disebutkan Pak, ketika beliau mengatakan, menyampaikan hadis, haddatsana fulan qala akhbarana fulan qala haddatsana fulan an fulan qala rasul, terus sampai seperti itu. Tapi Pak, setiap satu hadis yang disampaikan sakat, beliau diam lama. Setiap kali beliau diam, ketika beliau mau lanjutkan hadisnya, beliau mengatakan, atarawunani anni aqula ma la af'al. Ketika aku sampaikan hadis ini, apa yang kalian lihat dari saya? Apakah saya mengucapkan satu hal yang saya amalkan ataukah tidak? Fa'astajil iqab Allah. Aku takut kalau aku enggak ngamalkan apa yang aku sampaikan untuk kalian, aku segerakan adab Allah untuk saya. Itu salaf zaman dahulu Pak, sampai diam. Antum tahu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama besar di Madinah, enggak lagi ngajar Pak sekarang, stop di Masjid Nabawi. Terakhir kitab Tauhid. Apa kata beliau? Thaqula alayya syarhuhu. Berat bagi saya untuk mensyarahnya karena udah tua, hafalan itu udah mulai kacau dan sebagainya. Beliau takut nyampaikan ilmu salah gitu loh. Itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, padahal ilmunya di luar kepala. Tapi saking takutnya beliau mending berhenti, digantikan sama yang lain majelisnya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Makanya Pak, Masya Allah, itulah yang diperintahkan Ahlul Quran itu. Memang mau nggak mau Pak, harus ada amalnya, dampaknya yang merubah diri mereka. Imam malamnya digunakan untuk ibadah, siangnya digunakan untuk ibadah, sedikit bicaranya, banyak bacanya, ingin tahu isi firman Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu nasihat apa para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian Pak, Masya Allah, azan. Baik, fadhal azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Taib. Kemudian kita lanjutkan lagi wasiat Ibn Mas'ud yang berikutnya adalah beliau mengatakan madumta fi salatin fa anta taqra'u babal malik. Pak, salah baca harokat, salah arti. Sama tulisannya mim, lam, kaf. Ada malak, ada malik. Malak artinya malaikat. Malik artinya Allah yang memiliki atau raja. Jadi kalau salah baca, salah arti. Satu malak, satu malik. Itu beda, Pak. Makanya para penuntut ilmu itu, Pak, detail dalam urusan itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Madumta fi shalah. Selama engkau masih dalam keadaan salat, fa anta taqra' babal malik. Maka engkau sama saja dengan mengetuk pintu sang raja Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaqra' babal malik yuftah lahu, dan orang yang mengetuk pintunya raja pasti dibuka. Kecuali raja dunia yang pelitnya Masya Allah, jangankan dibuka, diusir itu banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah raja, kayanya Masya Allah, dermawannya Masya Allah. Allah SWT mustahil ditutup, apalagi diusir. Makanya Pak, Masya Allah, apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Kalau kita ketuk pintunya Allah SWT, alladzi biyadihi khazainus samawati wal ard, apalagi Allah itu memiliki pembendaharaan di langit dan bumi, hujannya, tanaman-tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, semua milik Allah SWT. Coba makanya kalau kita punya hutang 10 juta terus bingung mau kemana, Wallahu akbar, tauhidnya kemana?
Ada hutang semisal 10 juta kita, 20 juta, berat bagi nam sahih. Kita berat, kita bingung sahih. Tapi jangan dulu ngomong ke orang. Serahkan sama siapa? Allah. Kalau cuma 10 juta, jangankan Allah. Manusia banyak, orang punya ratusan juta sampai MM-an. Makanya kok kita susah, sampai kita nggak makan. Bingung mau makan apa siang ini. Takutnya Masya Allah. Itu memang mau nggak mau Pak, bawaannya siapa? Syaitan. Nggak tahu besok mau makan apa. Nggak tahu hari ini mau makan apa. Nggak tahu lusa mau makan apa. Masya Allah, fuqara. Fakir kita nih berarti. Kita nih Pak, Masya Allah, ditakut-takuti kayak gitu. Kenapa? Karena syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang namanya syaitan itu terus membisiki, hati-hati miskin kau, nggak bisa makan, nggak bisa bayar hutang, nggak bisa. Fakir terus di depan mata kita. Wa ya'murukum bil fahsya, ujung-ujungnya syaitan nyuruh kita perbuatan keji. Apa itu? Riba, sana pinjam ke bank. Ya kan? Banyak Pak di sana, luar sana tuh wallah katsir kondisi kayak gitu. Apa salahnya kita sholat? Apa salahnya kita ini apa? Ambillah 2 rakaat, sholat kita, minta sama Allah, sujud, akhir tahiyat, akhir tasyahud, setelah tasyahud, kemudian setelah sholat. Jangankan banyaknya hutang, ternyata Allah SWT hartanya jauh lebih banyak. Makanya Pak, kalau ada orang takut makan pakai apa, nggak tahu makan pakai apa, nggak bisa ngapa-ngapain, tauhid rububiyahnya bermasalah. Dulu pernah nggak kecil kita itu mikir makan pakai apa tuh takut nggak bisa makan pakai apa? Ini udah ijazah S1, sarjana ekonomi lagi, malah paling takut urusan rezeki. Sarjana ekonomi SE, paling risau dengan masa depan. Asuransinya Masya Allah, semua asuransi kesehatan, kendaraan. Padahal sarjana, ijazahnya banyak, anaknya nggak berakal, nggak takut dia nggak bisa makan, biasa aja. Itu kenapa? Karena syaitan udah mulai membisiin bapaknya. Ya udah, kalau lagi kurang tinggal apa? Sholat, menghadap siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, itu tugas kita. Jangan sampai takut dan sampai apa dan sebagainya. Makanya disebutkan Pak, Masya Allah, kalau kita minta rezeki Allah SWT, nggak usah datang ke fulan, wala allan, wala apa. Pas minta sama Allah SWT, Allah anggap Pak ya, kalau kita punya hutang atau apa dan sebagainya. Banyak orang tuh tiba-tiba hatinya terbesit. Kita berusaha untuk bayar, tapi tiba-tiba memang kondisi nggak bisa. Banyak mereka mengatakan, udah nggak apa-apa akhi, ditangguhkan saja. Kita tapi berusaha, bukan nggak mau bayar, memang berusaha. Afwan akhi, ana belum bisa bulan ini. Oh nggak apa-apa, tunda lagi. Sampai berbulan-bulan memang nggak bisa, akhirnya ya sudah, sedekahlah, nggak apa, nggak usah dipikirin lagi. Banyak orang kayak gitu. Itu Pak kondisi ketika Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Tapi kalau kita datang ke orang itu minta keringanan, Allah nggak mau, Allah nggak izinkan Pak orang itu ngasih keringanan, nggak bakal bisa sampai mati. Makanya kuncinya datang kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak, jangan lagi takut miskin, mau makan pakai apa, bingung makan pakai apa. Ya ala kulli hal Pak, kita ini serahkan semua sama Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Wa innahu Allahul ladzi biyadihi salahul qulub wal ahwal. Kalau kita bingung, ya Allah, anak kita nih nakalnya Masya Allah nggak bisa berubah. Apa kata beliau? Allah Subhanahu wa Ta'ala biyadihi salahul qulub. Di tangan Allah itu kebaikan hati seorang hamba itu di tangan Allah. Baiknya seseorang, buruknya seseorang di tangan siapa? Allah. Jadi jangan kita nasihati terus anak kita, tapi kita nggak minta kemudahan dari siapa? Allah. Jiwa kita maksiat terus, susah, berat Pak, Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW ketika kedatangan oleh salah seorang sahabat yang rajin sering maksiat,
kepengen itu berbuat satu hal dosa besar gitu loh. Nabi SAW ketika menasihati dia ini, Nabi tutup dengan apa? Nabi pegang hatinya, jantungnya. Nabi mengatakan, Allahumma tahhir qalbah. Ya Allah, sucikan hati dia. Tetap Nabi kita SAW nasihati, tapi serahkan sama siapa? Allah. Kita nasihati beribu-ribu kali pun, kalau kita nggak minta sama Allah nggak bakal bisa. Kapan Allah nggak ngizinkan? Makanya kita minta sama Allah SWT, ketuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu penting, Pak, Masya Allah. Pun kita minta sama Allah, kalau belum dikabulkan, itu ada banyak opsi. Pertama, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Ma min rajulin yad'u Allah bi du'ain illa usujiba lahu." Tidaklah seseorang berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Pak, doanya dikabulkan. Tapi dengan cara apa? Fa imma an yu'ajjal fid dunya. Bisa jadi Allah kabulkan, Allah langsung kasih di dunia, kontan langsung yang apa yang dia minta. Dia risau tentang masalah makan, dia risau tentang masalah apa, risau tentang masalah hutang, Allah kontan kasih di dunia, langsung Allah mudahkan. Kalau ternyata belum kaya juga, belum mampu juga, belum mudah juga urusan dia, wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah tabung untuk dia di akhirat. Wa imma, yang ketiga, an yukaffira anhu min dzunubihi biqadri ma da'a. Allah hapuskan dosa dia sesuai kadar doa dia. Jadi Pak, dia minta sama Allah, lama berdoa sama Allah SWT belum dikabulkan, belum Allah kasih, tapi Allah hapuskan apa? Dosa dia. Tapi Pak, Masya Allah, banyak orang-orang itu nggak dikabulkan doanya. Apa kata Nabi kita SAW? Malam yasta'jil. Dikabulkan dengan syarat nggak tergesa-gesa. Kapan tergesa-gesa dia mengatakan da'autu falam ara annahu yustajabuli. Aku doa. Ternyata kok belum juga dikabulkan. Fayastahsir inda dzalika wa yad'ud du'a. Akhirnya dia merasa rugi untuk berdoa, capek doa. Sampai doa pun banyak orang tuh merasa apa? Capek. Akhirnya dia tinggalkan doa. Padahal hampir saja doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, tetap ketuk pintu Allah, berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kalau Allah belum kabulkan Pak, tapi ada kelezatan gitu loh. Sampai apa kata Syekh Umar Al-Muqbil di sini? Wa min a'zamil futuh. Ketika pintu Allah dibukakan untuk dia, itu yang paling besar dengan cara apa? An yuhabbiballahu lahu munajata rabbih. Ketika Allah jadikan dia ini cinta untuk munajat. Munajat nih Pak, berbisik-bisik. Memohon sama Allah, bermunajat sama Allah, mengatakan dan dia curahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Allah. Ada Pak, kasus santri itu, dia curhat sama Allah tuh nangis gitu deh. Sama orang ditanya, kenapa? Kenapa antum? Enggak ada lah kata dia. Tapi kapan sama Allah Pak, serius gitu. Antum kalau cerita sama bapak, kita ada masalah, ada musibah, cerita sama umi kita, cerita sama bapak kita Pak, itu kan cerita sampai nangis tuh Pak. Kondisinya sampai kita curahkan semuanya. Gimana kalau kita cerita kepada Rabbul Arbab, Rabb dari segala Rabb dari segala raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa beda gitu loh Pak. Sampai ada orang itu rasa yang paling dia rasakan Pak, yang paling dia cintai itu ketika sujud untuk Allah SWT. Sampai disebutkan wa taladzuz bidu'ai, merasa lezat ketika berdoa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau cerita takjub dengan Ibn Taimiyah. Ba'da subuh di masjid zikir, berdoa sampai mendekati zuhur, nggak bergerak. Dan itu dikerjakan tiwalal ayyam, hampir satu hari full, sampai zuhur baru apa selesai. Dan itu jami'al ayyam, setiap hari. Takjublah Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa kata Imam Taimiyah ketika ditanya, kenapa engkau bisa seperti itu? Apa kata beliau? Yang namanya zikir ghada'u ruhi, gizi bagi roh saya. Kapan rohnya nggak ada gizi Pak, malas bawaannya.
Kapan roh ini nggak jarang zikir, jarang apa? Itu macam jasad bila ruh, jasad berjalan tanpa ada apa? Ruh. Bawaannya ngantuk pas belajar, di kelas tidur, ngafal tidur, bawaannya susah. Jasadnya di pondok, ruhnya di rumah. Macam jasad tanpa apa? Ruh. Bawaannya capek, bawaannya susah dan sebagainya. Makanya apa? Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal unsi bil qurbi minhu, dan merasa nyaman ketika dekat sama Allah. Coba Pak, kita ini ada masanya untuk latihan untuk dekat dengan Allah. Macam kita ini curhat sama orang, kita sampai nangis, sampai nggak tahu lagi apa yang kita ucapkan, semua kita curahkan semua. Coba sekali-kali ceritakan sama Allah. Angkat tangannya, ceritakan dari A sampai Z yang antum merasakan. Beda Pak. Apalagi kalau habis maksiat. Wallah beda. Itu dari A sampai Z antum minta sama Allah. Lagi sempit-sempitnya rezeki, Pak, antum angkat tangan, Pak, beda. Apalagi ketika udahlah kita susah rezekinya, minta tuh nangis-nangis, dikabulkan di hari yang sama. Luluh antum sama Allah, luluh. Jatuh cinta kita sama Allah. Wallahi. Makanya disebutkan itu namanya ada isyq, cinta yang berlebihan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang wajar. Makanya Ibnu Taimiyah itu nggak mau gerak, Pak, nggak mau gerak, karena sedang apa? Bermunajat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata beliau? Fatil kallati la yu'adiluha ni'mah. Itu satu pun nikmat yang paling besar nggak bakal ada yang bisa ngalahkan kita itu dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Baik. Habis waktunya. Insyaallah SWT pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang masalah tanda Allah menginginkan seorang ini itu baik itu apa. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Fadhal, kalau ada pertanyaan silahkan. Fadhal. Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup nih. Kelas? Nah, taib, kita tutup sampai sini. Ana ingatkan santri itu jangan lagi banyak ngomong, banyak ngobrol. Ini umum. Ana sering sampaikan ke santri-santri. Kapan subuh, ba'da subuh. Ba'da subuh, syuf, masjid dijadikan tempat tidur. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu kapan? Waktu bukur. Waktu bukur itu Pak, waktu subuh. Subuh malah apa? Tidur. Orang awamnya aja malu kalau tidur. Malah santri malah apa? Tidur. Makanya nggak berkah. Wallahi nggak bakal berkah. Orang habis subuhan sadar, udah bangun, udah tahu, nyari kasur, tidur lagi. Orang kalau udah tidur subuh, pada subuh itu tidur, dia udah sadar, udah, kecuali nggak sengaja sakit, capek dia, ketiduran, lain cerita, uzur. Dan ini kasih uzur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ada orang sudah bangun, jelas-jelas mata yang melek, sadar, waktunya zikir, dekat sama Allah SWT, sampai disebutkan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan Quran di waktu subuh itu masyhud, disaksikan oleh para malaikat.
Ketika waktu-waktu disaksikan oleh para malaikat, ditonton oleh para malaikat, malaikat nontonnya apa? Orang-orang tidur. Ini malaikat ini datang semuanya pak waktu subuh. Makanya waktu subuh, antum lihatlah kenapa ayam banyak berkokok. Nabi kita SAW mengatakan, "Idza sami'tum siyahat dika fas'alullaha min fadli." Kalau kalian dengar kokokan ayam, maka berdoa sama Allah, minta keutamaan Allah. Fa innaha ra'at malaka. Karena ayam itu sedang lihat apa? Malaikat. Banyak apa ayam berkokok di pagi hari? Datang semua malaikat ke masjid ditonton. Ternyata yang ditonton orang lagi tidur. Malu sama malaikat. Ternyata siapa mereka? Penuntut ilmu, anak pondok gitu loh. Anak ingatkan sering pak habis sholat itu, anak ingatkan lihat santri anak kapan ada yang tidur, nggak segan anak bilang bangun. Kalau enggak pak susah nanti, akan jadi pola hidup kebiasaan. Udahlah dia banyak tidur malamnya dari jam 10 sampai jam 5, lanjut lagi pada apa? Subuh. Udah wudhu sholat, Allahu Akbar. Kepalanya itu pak traveling, jalan-jalan kepalanya, keliling dia kepalanya kemana-mana. Sampai dulu santri kami di Bukhari itu ada yang kan dulu belum nggak pakai sejadah kami ketika masjid. Itu pak sampai tahantuk lagi zikir, saking gini ya, nabrak lantai, ya Allah ketawa semuanya. Tidur aja bawaannya. Pernah di kamar mandi kami kira pingsan. Ada satu santri namanya ada lah. Tidur terus itu yang kantuk itu. Jadi pernah waktu kami ngantri, kok nggak keluar, diketok juga nggak ini. Kami kira pingsan, Pak. Pas didobrak kamar mandi, ya Allah, lagi jongkok tidur. Allah ajib ini orang. Didobrak pun kan gede itu suara, gak bangun. Tidur dalam kamar mandi di atas toilet, alhamdulillah gak mati. Kapan wafat di kamar mandi. Cerita kawan juga di tempat lain, santri yang lain. Kalau kapan dibangun subuh, larinya ke speaker masjid, ke atas masjid, lari naik ke atas atap, tidur di situ. Imamnya baca Quran, tidur dia samping itu, toa itu. Bisa nyenyak. Allah. Memang santri ini ajaib memang kadang-kadang. Tapi kalau seandainya digunakan untuk satu hal yang bagus. Makanya jangan dibiasaan bawaannya tidur. Kita ini ahlul Quran beda. Ana cerita. Ana ini sampai detik ini tuh, Ana sedikit cerita untuk santri ini, untuk semangat antum. Ana baru nyampe langsung kajian. Ana safar kemarin. Ada safar ana baru naik pesawat. Nyampe masuk rumah ada ikhwan di depan, minta kajian langsung. Aslinya nggak mau. Cuman gara-gara permintaan, mau tak mau harus mau, ya sudah. Sampai pulang sini langsung kajian kayak gitu. Maksud anak capek. Semalam anak packing barang untuk istri anak dikirim ke sana gara-gara memang ada kondisi mau lahiran di sana. Itu tidur sampai jam 2. Tapi bawaannya itu bukan yang tidur. Kalau orang udah terbiasa tidur jam 2, jam 1, biasa, pagi itu dia biasa gitu loh. Tapi kalau udah kebiasaannya tidurnya jam 10 dibiasakan. Jangan, santri itu dibiasakan tidur tuh sedikit aja. Makanya Anda sering ucapkan, dan itu bukan penyakit. Gak bakal sakit. Kalau sakit gak mungkin Allah tulis dalam Al-Quran. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang yang Allah cintai, mereka ini sedikit apa? Tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Tugasnya mereka di waktu sahur, waktu sepertiga malam terakhir ngapain? Istighfar. Makanya Pak ala kulli hal jangan banyak-banyak tidur. Untuk santri-santri juga, kapan tidur ustadznya sentil aja nggak apa-apa. Sentil. Cuman jangan sakit-sakit. Biar dia tahu, paling nggak malu dia itu. Anak sering kayak gitu. Kalau dia masih tidur juga, anak sentil. Nanti sadar dia, anak nasihati. Itu sering. Jadi ala kulli hal, kita tutup sampai sini. Jangan banyak tidur santri manapun, jangan. Wallahu a'lam bishawab. Malu Pak. Termasuk kata para ulama min khawarimil muru'ah, termasuk
penghilang wibawa seseorang itu tidur di halayak ramai. Orang lagi ngumpul, tidur. Itu khawarimul muru'ah. Menghilangkan apa? Marwah, wibawa. Habis Pak wibawa seseorang. Lagi rapat, tidur. Lagi kumpul santri nih, dikasih wejangan, tidur. Ya Allahu Akbar. Kalau orang udah banyak tidur Pak, susah. Kajian, kalau udah tua wajar lah bersandar di tembok, udah capek mata wajar. Cuman masih muda, tidur duduk paling belakang, khusyuk sampai mengheningkan cipta. Insyaallah akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.